jaringan mati dan membalut luka berdasarkan disesuaikan hasil kajian pasien butuh apa, sehingga nanti untuk topikal ataupun untuk primer dressingnya antara pasien 1 dan pasien 2 mungkin akan berbeda, disesuaikan dengan kondisi warna dasar si luka tersebut ya. Untuk tujuannya juga di sini udah ada untuk mengoptimalkan kenyamanan, untuk meminimalkan pergantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep lembab, sama untuk mengurangi resiko komplikasi. Itu ke arah aspek pengetahuan. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab 2 pertanyaan tadi berarti sudah punya nilai poin 10 ya. Sekarang kita masuk ke tahap orientasi. Tahap kerja berarti semua aspek penilaian baik itu psikomotor ataupun afektif akan dinilai. Untuk orientasi sama sih seperti tindakan yang lainnya, jadi kita lebih ke arah persiapan untuk informed consent ya. Kita mengucapkan salam, menjelaskan prosedur, kita akan melakukan tindakan apa, kontrak waktu sama alat disiapkan dengan lengkap ya. Kontrak waktu sambil kita juga menjelaskan informed consent ya. Itu untuk ke arah orientasi. Sekarang masuk ke tahap kerja. Sebenarnya perawatan lukanya mah sama seperti kita biasa belajar perawatan luka, cuman bedanya yang ibu bahas di sini adalah perawatan luka modern dressing untuk luka yang kotor atau luka kronis. Karena kalau luka operasi nggak perlu kita mencuci. Luka operasi kan nggak harus, misalnya ini yang dijahitnya itu area kaki, dicuci, dimasukin di atas baskom kita cuci, enggak ya. Jadi kita melakukan proses pencucian luka itu kalau lukanya adalah luka kotor atau luka kronis ya. Jadi bukan luka bedah. Luka bedah dibersihkan biasa aja pakai NaCl. Jadi tidak ada proses mencuci menggunakan sabun. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kerjanya. Kita cuci tangan dulu ya, kemudian kita pakai sarung tangan. Sarung tangan itu setiap tahap kita menggunakan 1 sarung tangan. Seperti tahapan untuk mencuci, berarti kita menggunakan 1 sarung tangan untuk mencuci. Kalau kita mengkaji, kalau misalnya prasat ibu sama prasat boros disatukan, berarti kita butuh juga sarung tangan khusus untuk mengkaji. Karena untuk efektif efisien waktu, mengkaji luka kan biasanya tidak setiap saat juga ya. Bisa dilakukan seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali ya. Jadi untuk mengkajinya hanya mengkaji sekilas. Tidak sama seperti mengkaji yang diajarkan sama Bu Ros, yang ada beberapa poin sampai diukur berapa panjang, berapa lebar, kemudian kedalamannya itu nanti pada saat khusus ke arah pengkajian luka. Kalau di sini pengkajiannya lebih ke arah pengkajian secara umumnya yang akan membantu kita untuk menentukan apa pilihan topikal nanti. Pasien apakah butuh hidrogel, apakah butuh hidrokoloid, ataukah butuh kalsium alginat, itu didapatkan dari hasil kajian ya. Jadi gunakan sarung tangan pada saat mencuci, mengkaji gunakan sarung tangan yang baru lagi, beda lagi pada saat membalut juga menggunakan sarung tangan yang berbeda. Jadi bisa kita melakukan perawatan luka pada 1 pasien bisa mempergunakan 3 sarung tangan ya. Nah, langkah pertama kita membuka balutan dulu dengan hati-hati, sama seperti kita membuka balutan biasa, kita gunting bagian tengahnya, mau diputar-putar silakan, mau digunting seluruhnya bagian tengah, kayak kita mengupas ya silakan, itu enaknya seperti apa ya. Nah, kemudian kalau sudah kita lakukan itu, kita membuka balutan, kita cuci dulu. Jadi ambil sabun ya. Nah, untuk mencuci di modern dressing ini kita menghemat NaCl. Jadi kadang kita minta pasiennya untuk menyiapkan rebusan daun jambu batu ya, bukan jambu air. Kita gunakan untuk mencuci luka ya. Jadi supaya tidak 1 botol itu habis untuk proses mencuci luka ya. Kalau misalnya untuk ngirit kan ini prinsipnya mencuci ya, yang benar-benar steril itu pada saat kita membalut. Boleh menggunakan air aqua, tapi air aquanya yang masih bagus, masih tersegel gitu ya. Jadi boleh pencuci menggunakan air aqua, boleh menggunakan daun rebusan jambu ya. Nanti terakhir baru dibilasnya menggunakan NaCl ya. Nah, jadi pada saat awal kita siapkan baskom sebagai bengkok. Karena kalau bengkok terbatas ya, kalau kita mencuci kan airnya banyak. Jadi takutnya kemana-mana, enaknya si luka itu kita simpan lukanya itu di atas baskom ya, supaya bisa menampung air dengan jumlah yang banyak. Cara mencuci ya sama aja seperti mencuci luka. Kalian pernah lihat di video kan? Ya.
Tidak boleh terlalu kasar juga kita gosok, jangan, karena kalau dengan digosok berarti nanti ada jaringan fibroblas yang baru tumbuh, itu akan perlukaan lagi nggak sembuh-sembuh ya. Jadi kalaupun misalnya di luka itu banyak jaringan nekrotik, kita sedikit penekanannya dengan menggunakan kasa pada saat kita mencuci. Sama aja kayak kalian nyabunin tangan atau kaki gitu ya, sama seperti kita mencuci itu. Jadi untuk menentukan ini bersih atau tidak ya pegang. Kalau masih licin artinya masih ada sisa-sisa sabun. Jadi kalau kita pada saat mencuci luka itu sampai pada saat kita pegang itu keset ya. Itu untuk proses mencuci luka. Kalau sudah mencuci luka kita bilas bisa dengan menggunakan air aqua, terakhir baru menggunakan NaCl 0,9%. Baru si luka kita kaji. Kalau ke instruksi dokter harus diperiksa data lab, idealnya dokter itu harusnya ya memberikan obat antibiotik itu sesuai dengan kultur bakterinya. Jadi disesuaikan, oh ini bakterinya misalnya gram positif, jadi menggunakan antibiotiknya apa. Itu idealnya seperti itu. Kalau di rumah sakit besar, jadi ada ngambil apusan luka. Apusan luka itu bukan asal colek itu, tapi biasanya zigzag. Lukanya bukan luka kotor, jadi lukanya dibersihkan dulu, dicuci dulu ya. Karena luka kotor takutnya jadi samar, malah yang terangkat itu adalah jaringan mati. Jadi sebaiknya luka sudah beres dicuci, baru kita lakukan pemeriksaan lab untuk melihat bakteri yang ada di permukaan luka pasien ya. Kalau diperiksa spesimen ya, kalau enggak ya berarti kita setelah melakukan pencucian luka berarti kita akan melakukan keringkan luka. Kaji dulu. Sudah dikaji secara sekilas, harusnya pengkajiannya menggunakan format buros kalau lengkapnya. Kalau untuk harian biasa kita mengkajinya panjang luka, kemudian kedalamannya, ada tanda-tanda infeksi atau tidak, baunya seperti apa. Tidak sampai seluruhnya dikaji semua aspek ya, kalau untuk yang biasanya. Nah, kalau sudah kita lakukan pengkajian ya, berarti kita sekarang mulai untuk menentukan luka ini akan diberikan topikal apa. Kan tadi lukanya sudah dibersihkan menggunakan NaCl ya. Sudah kita lakukan pengkajian. Kalau pengkajiannya kita pegang-pegang berarti pada saat pengkajian kita gunakan sarung tangan baru ya. Nanti berarti pada saat kita akan membalut ganti lagi dengan sarung tangan baru. Jadi ada 3 sarung tangan ya. Nah, pada saat hasil kita pengkajian nanti kita masuk ke sini yang sudah ada di sini ya. Apakah nanti jenis topikalnya menggunakan metcopazin, menggunakan hidrogel, menggunakan hidrokoloid, kalsium alginat ataupun kolagen. Jadi di perawatan luka modern dressing bukan tahapan saja yang harus benar, tapi kemampuan berpikir kritis teman-teman. Nanti ibu akan bikin kasus. Misalnya di kasus itu pada luka terlihat banyak jaringan nekrotik dan terlihat adanya perdarahan. Langsung kalian berpikir, nah untuk primer dressingnya menggunakan apa supaya si jaringan mati itu bisa terangkat. Langsung kita berpikir berarti menggunakan hidrogel. Hidrogel kan bisa melembabkan luka. Kemudian untuk yang berdarah-darah menggunakan apa? Menggunakan kalsium alginat ya. Kalau tercium bau lukanya ada banyak nanah atau pus berarti kita pakai apa? Metcopazin. Nanti terakhir ditutupnya pakai apa kalau banyak nanah atau pus? Biar menyerap. Pakai POM ya. Pakai POM baru ditutup, boleh menggunakan kasa ya. Terakhir boleh dengan menggunakan hipapik. Kalau di perawatan luka modern dressing, luka itu nggak boleh kelihatan, nggak boleh cek bahasa Sunda melengeh ya. Jadi ada udara masuk ke dalam luka, harus tertutup seluruhnya. Jadi kalau mau pakai hipapiknya harus penuh ya, jangan sampai ada udara luar masuk ke dalam luka ya. Jadi kalau tahapan perawatan luka mah ibu yakin kalian sudah tingkat 4 sudah bisa. Yang penting nanti dilihat adalah kemampuan kalian untuk menganalisa. Dengan kondisi luka seperti ini butuh apa pada saat kita membalut luka? Tadi yang sudah ibu jelaskan. Kalau banyak jaringan nekrotik berarti kita butuh hidrogel. Kalau ada infeksi berarti kita butuh metcopazin. Ya. Kalau ada perdarahan berarti kita butuh kalsium alginat. Ya. Nanti kalau untuk nutupnya banyak nanah atau pus kita
tutup menggunakan foam ya, baru ditutup menggunakan kasa seperti itu. Selesai untuk perawatan luka di modern dressing. Jadi tahapannya ada mencuci, kemudian ada mengkaji sekilas ya. Jadi ibu nggak menerapkan sesuai dengan tahapan mengkaji buros ya, sama ada melakukan pembalutan luka. Sudah beres ya. Bisa dipahami untuk alur? Ya kalau sudah bisa dipahami mangga sekarang ada yang mau mempraktekkan. Tapi nanti juga kalau misalnya teman-teman hasil kajiannya ternyata sudah dibersihkan, ada di situ sudah dibersihkan, masih terdapat jaringan nekrotik. Teman-teman selain melakukan nempel-nempel primer dressing bisa juga melakukan nekrotomi. Ya, kalau sudah dilakukan nekrotomi wayah, nah berarti harus kita bersihkan lagi. Ya, bersihkan lagi dengan NaCl. Baru kita tutup sesuai dengan kebutuhan pasien yang tadi sudah dijelaskan. Ya, itu untuk langkah-langkahnya. Ya, berikan topikal, balut luka itu mah tadi berarti udah ya. Berikan padding atau misalnya tadi foam ya. Kemudian tutup. Pada saat tutup menggunakan kasa biasanya di modern dressing supaya lebih nyaman buat pasien. Nah, setelah ditutup dengan kasa gulung, biasanya ditutup juga dengan perban elastin. Karena di modern dressing itu untuk perawatan lukanya tidak dilakukan setiap hari, bisa seminggu 2 kali ya. Jadi tidak cukup hanya ditutup menggunakan kasa atau hipapik, biasanya ditutup lagi dengan menggunakan perban elastik. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, ibu minta 1 orang maju. Sok, siapa yang mau maju? Ibu mau nanya dulu Bu, terkait yang tadi setiap tindakan yang 3M itu harus ganti handphone ya Bu ya. Iya. Nanti mungkin pada saat yang tadi udah udah dibersihkan, buka handscoon-nya, terus pakai handscoon baru kaji ya Bu. Nah, pengkajiannya gimana? Kalau pengkajiannya sampai nyentuh-nyentuh kulit pasien, berarti pada saat membalut luka ganti lagi dengan sarung tangan yang baru. Jadi sarung tangan itu bisa 2 sampai 3 sarung tangan. Ya. Ada lagi? Jelas nak? Kalau jelas Ana yang maju atuh ya. Ada yang ini Bu yang berikan informasi kapan penggantian balutan lebih ke RTL. Iya, iya. Iya, karena tadi kata ibu juga perawatan luka modern dressing tidak dilakukan tiap hari. Jadi kadang nanti di perbannya itu ditulis tanggal berapa lagi harus dilakukan perawatan luka, atau kita jelaskan, ibu perawatan lukanya sudah selesai. Ya, jelasin luka ibunya kayak gimana nanti ya, sesuai evaluasi tadi pada perawatan luka. Nanti ibu hari apa, sekarang misalnya perawatan luka hari Senin, ibu nanti hari Rabu atau hari Kamis itu luka harus dirawat lagi. Jadi ibu kalau posisinya si ibu datang ke klinik, ibu harus datang lagi ke klinik perawatan luka untuk dibersihkan kembali ya. Atau misalnya ibu lukanya nggak terlalu infeksi ya, tidak banyak nanah, ibu nanti seminggu lagi ke sini ya Bu ya, lukanya kita akan bersihkan. Jadi itu jelaskan ke pasien. Jelas nak? Yuk sok maju, kontrak dulu ke sebelah sana. Jadi untuk patokan kalian menggunakan apa-apanya dari sini ya. Ya Ibu. Bahan-bahannya termasuk nanahnya sedikit, banyak atau kurang bisa lihat dari situ. Kalau luka bedah biasanya ditutup boleh menggunakan transparan film kalau tidak ada infeksi, lukanya kering ya. Tok ininya boleh simpan di sana, sing ngaragokan. Disimpan di situ aja pinggirnya. Yang pertama untuk pengetahuan awal, pengertian dari perawatan luka itu adalah tindakan perawatan 3M, mencuci, membuang jaringan mati, serta membalut luka yang dilakukan berdasarkan hasil pengkajian luka dan disesuaikan dengan kondisi luka saat ini. Tujuan dari perawatan luka itu yang pertama mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan pasien. Yang kedua, meminimalkan pergantian balutan dengan setiap mempertahankan konsep lembab. Yang ketiga, mengurangi risiko komplikasi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya mahasiswa, nama saya Ana. Tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan perawatan luka kepada Ibu. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan
luka ibu, lalu mengurangi resiko dari komplikasi. Nanti untuk prosedur tindakannya Bu, yang pertama saya akan mencuci terlebih dahulu ya Bu ya lukanya, lalu ketika ada jaringan mati saya akan mengangkatnya Bu ya atau membuangnya, dan setelah itu saya bersihkan dan saya balut lukanya dengan balutan luka yang baru. Nah, untuk waktunya Bu 10 sampai 15 menit, tempatnya di sini bagaimana, apakah Ibu bersedia? Jadi jika bersedia Bu, saya terlebih dahulu untuk siapkan alatnya Bu ya, untuk sampiran. Ibu, saya sudah kembali dengan membawa alatnya. Cuci tangan. Mau dibalut dulu boleh. Nah, kita balut dulu. Oh, mau biar kelihatan dibukanya. Asal itu kan Pakai kasa gulung lagi. Kasanya berarti besi ngadang ngebersihin ya. Nanti guntingan dulu. ada udah di situ. Oh, udah ada ya. Yang ini aja Wak. Iya. Ada. Diikat dulu nak, baru itu. Ibu izin bertanya Mbak. Kalau misalkan nanti pas AC-nya ibu misalkan pas tindakannya itu handphonenya tetap harus kita ganti misalkan 3 kali misalkan karena emang Dua belah. atau misalkan hanya diperbalkan saja ibu. Dua aja sarung tangannya. Ya. Jadi mengkaji jadi bareng sama membalut ya. Biar nggak lama proses pencuciannya, sabunnya jangan banyak-banyak, pakai sabunnya sedikit aja. Oh beneran Ibu? Iya. Iya, jadi nanti airnya yang menampung ke bengkok nggak akan terlalu banyak gitu. Nggak usah pakai baskom. Ini sih ya Bu. Langsung ya cuci. Buka dulu. Pakai pinset gak Bu pada saat ini? Boleh, pakai pinset. Ibu masuknya biasa aja nggak usah steril. Nah, kalau yang luka bedah pada saat itu pakai handsun steril pada saat membalut. Membalut aja. Iya, pada saat ngebuka pakai handsun bersih. Namun tergantungnya namun Iya. Kalau luka kotor mah kan di rumah sakit juga pakainya kadang pakai sarung tangan bersih ya. Cuman kalau luka bedah biasanya tidak ada toleransi pakai sarung tangan steril kalau kita kerjanya langsung. Kecuali kalau kita pakai pinset. Cuci dulu lukanya nak. Berarti si kakinya di bawah. Ada satu lagi bengkok kayak itu. Ini aja ya Bu. Sok atau itu. Tapi nanti mah baskom aja ya. Gini ya Bu diangkatin. Boleh. Apa harus dipegangin? Bu? Pegangin atau ke temannya ada satu orang megangin. Sok dibanjur dulu sama NaCl.
Yang untuk meminimalkan itu gimana Bu? Jadi hemat NaCl gimana maksudnya? Jadi pakai aqua dulu Oh, tapi beneran Bu terakhir. nanti pada saat tes oke aqua. Iya, boleh. Biar teter apa? Boros si NaCl. Banjurin langsung ya Bu? Harusnya mah jangan betadin, sabun. Ya Ibu ini Ceritanya Jadi nanti map ada sabun ya, minta sabun ke lab. ini Ibu. Nah, itu sabun bukan sabun ya? Sabun Ya pada pakai itu aja sok. Dibasahin dulu kakinya. Oh pakai aqua udah. Basahin aja, dah soalnya nggak ada aqua, sok basahin aja. Dikit aja disabuninnya. Sok pakai sabun. Kalau ada jaringan nekrotik boleh rada digosok dengan menggunakan itu kasa. Kasa. Udah kasa gak? Ada. Sok ambil pakai korentang. Ibu harus siapin dulu ya kasanya sebelum ini. Daripada kalian Satu cukup. boleh kondisikan satu ya lah ujian kan. Ceritanya yang ini asma ini. Boleh mau yang mana anak. Udah disabunin Berarti yang disabunin gosok ini nggak usah pakai gunting yang nekrotik. Iya, memutar Kalau ya. di kasus setelah dibersihkan masih tampak jaringan nekrotik berarti lakukan nekrotomi. Bu tadi prosesnya gini Bu. Iya. Memutar gitu. Berarti dibilas sambil digosok sambil dibilas. Lagi ya Bu berarti ini. Iya. Oh, berarti siapin berapa? Siapin dulu berarti. 4, 5 lah. Nah, udah siapin. 2 atulah menghemat nanti pada saat kalian ujian waktu soalnya terlalu banyak menggosok-gosok gitu juga jadi habis waktu di situ. Sok sambil diguyur sambil digosok. Nah kalau sudah sekarang ambil kasa lagi buat ngeringin. barusan udah pakai sabun ya Bu? Udah. Udah Ibu ceritanya kering. Nah sekarang kondisi lukanya sok kaji dulu. Mau nggak dipegang-pegang Bu? Sok nggak akan maksa taruh tangan besok sama kamu atau nanti pakai pinset juga boleh. Pegang-pegang nanti kerjanya pakai pinset boleh. Enggak, sekarang pegang-pegang nanti kalau kita perawatan luka pakai pinset gitu. Oh iya Ibu. Selanjutnya untuk pengkajian luka kita lihat panjangnya gimana Bu kalau dipanjang Harus pakai penggaris. ya? Penggaris yang diajarin sama Bu Ros. Penggaris, Panjangnya berapa, panjangnya lebarnya 7, berapa. lebarnya Terus ada nanah atau tidak sedikit dipijit. kedalamannya kira-kira Ya, ini sudah terlihat ini ya Bu ya, tulang, tendon sama Terus ada darah atau ada darah, enggak. warnanya sekitar lukanya warna Ya. merah dan Pusnya terdapat banyak atau enggak. nanah dan ada kemerahan atau tanda-tanda infeksi. Nah, ada jaringan nekrotik enggak? Ada Bu. Ada. Nah, sekarang kalau sudah gitu kita simpulkan butuh apa aja. Butuh perdarahan tadi ya Bu ya. Untuk tadi ada jaringan nekrotik dan Sok. juga nanahnya banyak. Nekrotik pakai perdarahan, apa? Nanti jelasin. hidrogel. Sok ambil ceritanya hidrogel pakai yang mana? Ada nggak hidrogel di situ? Nah itu tuh, ini hidrogel kan? Ceritanya itu aja hidrogel kalau udah habis. Sok pasangin ke lukanya yang ada jaringan nekrotik. Ini nggak apa-apa Bu gini. Ya makanya tadi kalau misalnya itu berarti iya Ganti handscoon. ganti handscoon ceritanya ganti handscoon ya Cuci sok. tangan lagi gitu Bu ya. Iya. Tangan pakai Cuci tangannya hand scrub aja. hand scrub. Sok sekarang olesi. Langsung pakai ini. Iya. Diolesnya boleh pakai tong spatel, boleh pakai tangan. Untuk mempertahankan steril pakai tong spatel. Tapi tong spatelnya harus disterilkan, ya. Oh itu mah metcloprazin ya. Kalau metcloprazin mah ada infeksi, ceritanya itu untuk Iya. infeksi. Ada Sok nanahnya ratain, ya, Bu, ya? ratain. Sunscreen. Sok sekarang ada hidrogel nggak dikasih di sana ada nggak hidrogel? Gel ada bacaan gel. Apa? Hidrogel. Udah tahu lu. Ini Bu nih, gel. Sok keluarin. Aja Bu nggak apa-apa. Iya. Harusnya nanti dilihat yang nekrotik pakai yang sebelah itu, mananya aja. yang ada nanahnya pakai metcloprazin. jadi jangan semuanya langsung. Iya. Kalau di kasus nanti berarti ada Nanti dijabarin. Jadi ada jaringan nekrotik, di sini ada pengeluaran nanah, di sini ada yang perdarahannya. Jadi kita berarti sesuaikan. Bisa jadi ya Bu, ketiga-tiganya Iya, dipakai ya Bu ya. iya. Misalnya ini hidrogel mah yang nekrositnya
Tadi sudah sini aja. Tambah sini. Tangga itu kedua. Ya, sok ceritanya pakai. Terus sekarang ternyata ada perdarahan, berarti cari kalsium alginat. Kalsium alginat. Kalau di situ nggak ada, yang penting kalian mampu. Kalsium alginat mah kayak apa? Kayak hipapik, nanti digunting-gunting. Jadi pakai kertas lembaran. Namanya itu hipapik. Itu mah itu jaring-jaring mah itu mah namanya supratul. Nggak ada habis. Ini Bu. Ya sok ceritanya eta we. Heeh. Tempelkeun, simpen ceritanya ya. Kalian pakai kertas tulisan kalsium alginat boleh. Tempelkeun itu. Terus sekarang apa lagi? Infeksi sudah, nekrotik udah. Kemudian Tadi enggak dicabutin dulu sama anak, langsung dikasih. Nekrotiknya. kan ceritanya tidak ada bacaan, misalnya setelah dibersihkan masih banyak. Oh, bisa gini. Gimana Bu? Kalau nekrotomi itu kalau itunya gampang terkelupas. Kalau masih nempel kuat berarti pakai hidrogel dulu supaya terlepas dulu. Nanti kalau sudah ada sedikit yang terkelupas, untuk lebih mudah boleh kalian lakukan nekrotomi. Jadi sekarang ceritanya itu nempel, berarti pakai hidrogel dulu. Jadi kita nggak ngelakukan nekrotomi ya. Nanti diperbalin ya Bu ya. Iya. Sesuai kasus. Sudah. Sok sekarang tutup dulu pakai itu, pakai pom. Pom di situ ada nggak? Kemarin waktu dulu mah ada pom, hilang nggak? Sabun Bu bentuknya gimana? Bukan pom tuh pom, we sih gak buat busa gitu. Oh. Nggak ada pom. Apa ini Bu? Bukan. Atau pakai kasa aja, itulah ceritanya itu pom. Jadi kalian bikin kasa tebal, tulisan itu pom. Ini ya Bu kayak gini, cuma Ya, tebal gitu ya Bu iya, ya. sok tulis. Tulis tutup. Jadi nanti kalian kalau ujian di strategian aja ada kasa namanya pom, ada kasa namanya kalsium alginat. Hidrogel mah ya bentuknya kayak hand body gitu, gel jelly gitu. Nah setelah itu kita, Ibu tadi ini, Jangan sok dibalut aja tuh. ini maksudnya cuci tangannya udah Enggak. kan masih menutup serangkap. Sok sekarang berarti di apa? Si baskomnya dipinggirkan. Nah. Nanti mah pakai baskom ya, jangan pakai bak instrumen. Siap. Di situ ada itu perban elastin. Nah, Ada terakhir pakai perban elastin. Terbalik nak, gunting nak. Sekarang tutup sama perban elastin. Ini ya Bu ya. Ada kuncinya nggak di situ? Udah dikasih kuncinya? Kalau nggak ada pakai plaster. Harusnya mah ada. Harusnya mah ada kuncinya. Bu ini boleh Boleh dilipat aja biar nggak terlalu ini. gini atau gini? Boleh sok coba dulu. Terlalu kecil. Tapi kalau kenyataan ke pasien mah nggak boleh di ini ya. Oh iya. Harus semuanya ya Bu ya. Iya. Atau belah dua deh, jangan dilipat lagi, buka lagi lipatannya. Nah, dua aja. Perban elastisnya harusnya mah menutup semua ya.
Bukan kuncinya yang coklat ya. Yuk, sok beresin lagi alatnya. Tinggal evaluasi. Saya rapikan dulu ya Bu alatnya. Ini ya Bu. Aku sarung tangan. Posisinya sudah nyaman seperti semula Bu. Baik Ibu, untuk perawatan lukanya sudah selesai Bu ya. Nanti kan ini jenis Nanti Ibu akan dilakukan perawatan luka 3 hari dari hari ini. Sekarang hari apa? Sana Senin. Berarti 3 hari dari hari Senin apa? Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya? Selasa, Rabu, Kamis ya? Kamis. Berarti Kamis Ibu harus datang lagi ke klinik untuk dilakukan perawatan luka. Baik Ibu, karena saya sudah selesai Bu ya untuk membalut luka Ibu dan untuk melakukan perawatan lukanya. Nanti Ibu kesini lagi datang 3 hari setelah hari ini, berarti hari Kamis ya Bu ya. Nanti datang lagi ke sini untuk dilakukan perawatan luka lagi. Ibu langsung datang aja ke klinik ini ya Bu. Sambil dijelasin gimana, boleh nggak kena air? Oh ya. Lukanya sebisa mungkin tidak boleh terkena air ya. Baik Ibu, diusahakan kan ini bagian kakinya sudah dibalut oleh perban ya Bu ya. Ini usahakan nanti kalau Ibu mandi tidak terkena air ya Bu ya. Jadi usahakan seminimal mungkin. Sebelumnya ada yang tanyakan Bu? Jika tidak ada, silakan. Saya pamit ya Bu ya. Semoga lekas pulih. Ya, selesai. Jadi seperti itu. Jadi kemampuan